saudara saya untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah ini. Silakan saudara untuk tundukkan kepala dan gunakan sabit pesan penuh. Kita masuk di dalam ibadah hari ini, dan biarlah pimpinan daripada Roh Kudus akan menyertai kita untuk kita dapat beribadah dan layak di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk memasuki ibadah hari ini dengan panggilan berbakti dari Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berikan kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berikan kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah perbau hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita akan naikkan satu pujian kembali. Allah Bapa kami puja. Allah
Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Allah kami yang maha kuasa. Terpujilah Engkau Bapa di tempat yang maha tinggi. Hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan telah meliharakan umat-Mu, umat pilihan-Mu, sehingga saat ini Tuhan Engkau memberkati kami, melindungi kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan. Kami hari ini bersyukur Tuhan karena kasih setiamu. Kami hari ini Tuhan menyerahkan ibadah ini dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau akan memimpin kami, dan biarlah Roh Kudus akan menyertai kami dan akan memimpin kami supaya kami dapat menerima sabda-Mu hari ini. Berkati pendeta Dwi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman yang kabur akan menjadi tema di dalam kehidupan kami dan menjadi dasar bagi kehidupan iman Kristen kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, terus kita akan naikkan satu persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Sebelumnya ada satu nas firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 7 dan 15. Kami undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Sebelum kita akan memberikan persembahan dan persembahan, ada satu nas firman Tuhan bagi saudara-saudara untuk diperhatikan. Di dalam Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan 15, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah kurban bakaranmu tetap ada di hadapanmu? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya pula dunia dan segala isinya. Guru yang akan pimpin kita di dalam. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Engkau persatukan kami kembali untuk beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan dan persembahan kami. Kiranya persembahan ini amatlah dimuliakan di sini dan menjadi luas kerajaan Tuhan ini. Berkati tangan kami memberi, maupun yang bisa memberi. Berkati usaha pekerjaan dan pendidikan mereka.
Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaminkan doa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Dwi Suryadi. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Ubah Hatiku. Bapa yang kami kasihi, kami sembah dan kami puji di dalam nama, di atas segala nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami ingin mengucap syukur buat kasih-Mu, mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, buat segala berkat yang Kau curahkan, perlindungan, pimpinan, pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat hidup, tanpa Engkau kami tersesat, tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berjalan. Dan biarlah kiranya Engkau selalu memimpin kami, bila kami ada di belakang-Mu dan mengikuti kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba-Mu minta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap kerinduan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Kami berdoa membawa itu semua ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin mencari kehendak-Mu.
untuk setiap pergumulan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau limpahkan kami ya Tuhan dengan kesehatan. Kiranya Engkau melindungi kami dari segala sakit penyakit, melindungi kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kami tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Kami bahkan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya Engkau menjadikan kami di alat-Mu untuk melakukan semua kehendak-Mu di dalam kesehatan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami secara jasmani, secara rohani, juga secara jiwani Tuhan. Engkau terus melindungi, memelihara kami sehingga kami tetap sehat. Dan biarlah kiranya Engkau menolong kami setiap jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, baik dalam pergumulan mengenai pasangan hidup, pergumulan mengenai keturunan, pergumulan mengenai pekerjaan usaha, pergumulan mengenai keuangan, pergumulan dengan persoalan keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong sehingga kuasa kasih kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui segala peristiwa, melalui segala pergumulan untuk nama Tuhan muliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini ya terus berdoa, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu itu Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati gereja ini, di mana biarlah gereja ini menjadi anak Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, Injil kerajaan Tuhan diberitakan, kabar sukacita diberitakan bagi banyak orang, dan melalui itu semua banyak orang dimerdekakan, banyak orang memperoleh keselamatan, banyak orang memperoleh tujuan hidup, dan banyak orang boleh menjalani hidup dengan sesuai tujuan yang sudah Engkau tetapkan ketika kami diciptakan. Terima kasih Bapak. Saat ini yang lalu berdoa, kiranya melalui kegiatan-kegiatan gereja kami boleh bertumbuh menjadi dewasa, baik kebaktian, baik sekolah minggu, kebaktian doa, maupun persekutuan, baik BPI, pemuda. Ya Tuhan, kiranya juga terus memberkati kami rindu mengembangkan pelayanan, supaya nama Tuhan lebih banyak didengar oleh banyak orang, supaya kuasa Tuhan boleh didemonstrasikan, kasih Tuhan boleh dipraktekkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan sekitar kami, tempat kami tinggal. Tuhan kiranya akan memberkati, dilindungi dari segala mara bahaya, dan kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami boleh menjadi alat Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan boleh melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, seluruh kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemberantasan ataupun penanganan COVID ini supaya dapat cepat selesai. Kiranya beri hikmat kepada setiap pemangku kebijakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk gereja Tuhan, lembaga-lembaga, denominasi-denominasi. Tuhan kiranya Engkau akan menolong supaya melalui itu semua Injil kerajaan surga diberitakan, dan bangsa kami boleh mengalami kesejahteraan, bangsa kami boleh mengalami ya Tuhan kemakmuran. Terima kasih Bapak, akhirnya kami serahkan doa kami jauh dari sempurna, hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya Bapak, amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebenarnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sri Mulyadi. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, Yesus bagikan gembala. Yesus
lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mulai dengan ibadah offline dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Kita boleh melakukan pelayanan ini, dan biarlah kiranya Bapak Ibu dan Saudara diberkati melalui ibadah ini. Pasti berbeda ibadah offline dengan ibadah online, dan kita sudah terbiasa dengan ibadah offline. Jadi kalau ibadah online itu rasanya kita seperti melihat atau menonton sebuah tayangan. Tetapi saya merasa pasti Bapak Ibu dan Saudara walaupun dengan khusyuk dan hikmat pasti memiliki perbedaan antara ibadah online dengan menonton hal-hal yang sifatnya sekuler. Namun demikian, ibadah offline adalah ibadah yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, dan ini menjadi satu hal yang kebiasaan dan hal yang kita nikmati. Oleh karena itu, dengan rapat kemarin kita memutuskan untuk memulai ibadah offline dengan 2 kali ibadah supaya tidak banyak kerumunan yang berada di gereja, dan supaya kita dapat memuji Tuhan dengan lebih rasa aman, rasa nyaman. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan artinya selamat datang, selamat berbakti kepada Bapak Ibu dan Saudara. Juga kami terus berdoa kiranya Bapak Ibu dan Saudara terus dalam keadaan sehat, bangsa apapun itu yang terus selalu kami doakan supaya kita dapat menjalani aktivitas dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara, juga sebentar lagi ada Natal. Jadi seperti biasa tiap kali Natal kita mengadakan aksi sosial Natal ya. Yang daftar barang-barangnya sudah ditempel di sana, keranjangnya sudah disiapkan di sini. Nah, seperti biasa, justru pada saat pandemi ini kita akan lebih memperhatikan juga lingkungan di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita. Oleh karena itu, sudah mulai disiapkan keranjang aksi sosial Natal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Roma pasal 8 ayat yang ke-3. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal 8 ayat yang ke-3. Menjadi ayat yang sentra kita atau nafs kita selain Ibrani 2 ayat 14. Saya akan membacakan alamat ayatnya, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Mari kita tunduk kepala sebentar. Bapa yang kami kasih, kami sebentar akan merenungkan firman-Mu yang sudah kami baca ini. Biarlah kiranya Roh Kudus membukakan mata hati pikiran kami, roh kami Tuhan, sehingga kami dapat melihat akan karya penyelamatan yang luar biasa yang Engkau lakukan ya Bapa di dalam anak Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus tolong kami dan kami mengerti. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kekurangan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar Engkau kuasai. Engkau tolong hamba-Mu untuk benar-benar menyampaikan apa yang Engkau mau Tuhan untuk kami dengar semuanya.
Dan kami serahkan waktu ini, ruangan ini, hati pikiran, tubuh jiwa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar. Kiranya Engkau memenuhi kami, mengisi kami dan memenuhi kami dengan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, yang sering menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita ialah mengapa Tuhan Yesus harus datang? Mengapa Tuhan Yesus harus lahir? Mengapa Tuhan Yesus Kristus harus menjadi manusia? Bukankah Allah itu maha kuasa? Dia dapat melakukan segalanya, dia dapat melakukan apapun juga, bahkan dia hanya berfirman saja segala sesuatu itu jadi. Amin. Tetapi mengapa Yesus Kristus harus datang? Menjadi manusia, lahir di kandang domba, melayani manusia dan mengalami penderitaan bahkan kematian di atas kayu salib. Nah, jawabannya adalah karena tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia sehingga manusia dapat diselamatkan. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita membaca di dalam Roma ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, pasal 8 tapi juga sebelumnya, kita dapat melihat bahwa manusia dengan segala daya upaya, bahkan Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia dan manusia berusaha untuk melakukan hukum itu dengan teliti, dengan disiplin tinggi, dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi hukum Taurat. Lalu untuk apa hukum Taurat diturunkan? Bukan orang Yahudi sungguh-sungguh memelihara hukum Taurat. Mereka berkeyakinan kalau umat manusia memelihara, mengingat, menjalankan, mempraktekkan hukum Taurat, mereka memperoleh keselamatan. Itu keyakinan mereka. Tetapi nyatanya tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan hukum itu. Kalau gagal melakukan satu hukum, maka semuanya menjadi gagal. Nah, ini senada serupa, walaupun tidak sama persis seperti, tapi tuntutannya hampir sama seperti saudara-saudara kita yang lain, yang dengan disiplin tinggi melakukan kewajiban keagamaan yang sudah diatur sedemikian rupa, sedemikian rinci, tetapi sebenarnya itu tidak dapat dilakukan oleh manusia. Lalu mengapa Allah menurunkan hukum Taurat kalau memang hukum itu tidak dapat dilakukan manusia? Mengapa Allah menurunkan hukum Taurat kalau memang hukum itu tidak dapat menyelamatkan manusia? Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hukum itu diturunkan, hukum itu diberikan oleh Allah kepada manusia untuk supaya manusia menyadari bahwa ketika dia berusaha untuk melakukan itu, manusia tidak bisa. Supaya manusia menyadari bahwa manusia tidak mampu, manusia tidak bisa melakukannya. Tetapi yang terjadi, maksud Allah itu tidak tercapai. Keinginan Allah itu tidak dapat dipenuhi oleh manusia, ya, dengan hukum itu, ya. Maksud saya ialah bahwa manusia tidak dapat menyadari seperti kehendak Allah. Allah kan menghendaki kalau hukum itu diberikan, manusia menjadi sadar bahwa manusia tidak dapat menjalankan hukum itu dan manusia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Itu maksudnya hukum itu diturunkan, diberikan, supaya manusia menjadi sadar, oh, aku butuh Tuhan, aku tidak dapat berjuang dengan kekuatanku sendiri.
Karena Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, semakin orang mengerti hukum, bahkan semakin orang melanggar hukum. Itu realitasnya. Dari kejadian dari manusia yang pertama, manusia sudah tahu bahwa tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi manusia juga tetap memakannya. Semakin mengerti, bahkan menjadi pelanggar hukum. Tetapi ada juga yang orang merespon hukum itu dengan seolah-olah itu positif, ya. Bahwa saya sudah bisa melakukan ini itu. Ada seorang pemuda yang ditanya oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, bagaimana supaya saya dapat masuk surga? Lalu Tuhan Allah lakukan hukum Taurat. Sejak dari muda, dari kecil saya sudah melakukan itu. Tuhan, bagaimana supaya bisa melakukan, supaya dapat masuk kerajaan surga? Tuhan katakan apa? Jualah Tuhan kamu, bagikan pada orang miskin dan ikut aku. Nah, ada orang yang dari situ masuk saya. Ada orang yang kemudian dari hukum itu menjadi sombong, menjadi tinggi hati bahwa aku sudah melakukannya, kamu belum. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Ini yang sering terjadi dalam dunia ini, yang kita sering lihat bahwa di satu sisi ada orang yang sudah tahu hukum tapi melanggar. Di sisi lain ada orang yang sudah tahu hukum tapi sok merasa benar. Betul, itu yang kita lihat. Merasa bahwa aku benar, kamu nggak benar, sehingga menyesatkan orang, menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang lain. Itu yang terjadi. Justru melenceng dari yang dikehendaki Allah. Hukum diturunkan supaya manusia menjadi sadar, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah. Tuhan, aku tidak dapat, aku tidak mampu, berilah aku pertolonganmu. Itu maksudnya. Dan hukum itu, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 10, bagaimana Rasul Petrus ketika banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dan ada orang-orang Yahudi yang menghendaki orang-orang yang bukan Yahudi itu untuk mempraktekkan hukum Taurat. Ya. Tetapi Rasul Petrus dengan tegas dan jelas mengatakan hal yang bertentangan dengan maksud dari orang-orang yang menghendaki orang-orang yang istilahnya kafir, ya, untuk memenuhi melakukan hukum Taurat. Kalau demikian, ya, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu hook yang tidak dapat dipikul bahkan oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Nah, maksudnya hook ini adalah hukum Tuhan. Mengapa kamu mencobai Tuhan Allah? Mengapa kamu memberi satu beban yang tidak dapat ditanggung oleh kamu, oleh nenek moyang kita, oleh siapapun juga? Jelaslah bahwa hukum Taurat bukan membawa pada keselamatan, tetapi membawa pada kesadaran bahwa manusia membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca ayat yang lain, ya, di kitab Efesus, kita dapat melihat di situ bahwa kita diselamatkan bukan dari apa? Amal perbuatan, bukan dari bukan dari karena melakukan amal ibadah, bukan, tetapi karena kita mendapat kasih karunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita dapat melihat tadi di dalam nats kita, di dalam Roma pasal 8 ayat 3, bahwa Yesus Kristus menjadi jalan keluar
atas permasalahan yang dihadapi manusia. Kalau manusia tidak dapat mengandalkan perbuatan, tidak dapat mengandalkan amal ibadahnya untuk dapat selamat, lalu bagaimana caranya? Caranya ialah dengan apa? Tuhan Allah mengutus siapa? Yesus Kristus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, jelas ya, tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat untuk menyelamatkan manusia, itu maksudnya. Karena tidak berdaya oleh daging. Jadi daging ini Bapak Ibu dan Saudara, daging ini selalu membawa kita kepada pelanggaran terhadap hukum. Tidak berdaya ya, oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Bapak Ibu dan Saudara, Allah itu selalu konsisten, ya, tidak berubah-ubah ya, untuk menggenapi, untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka Allah melakukannya dengan terus memelihara pola, memelihara prinsip, memelihara cara yang sudah ditetapkannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya karena manusia harus diselamatkan, karena Allah begitu mengasihi manusia, manusia harus diselamatkan, maka Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya, yaitu firman Allah yang sudah menjadi manusia, untuk datang menjadi daging. Firman-Nya menjadi daging. Karena dengan daging ini Bapak Ibu, dengan tubuh ini, dengan daging dan darah ini, kita melakukan dosa. Kita melakukan dosa karena kedagingan kita. Kita menggunakan tubuh kita, menggunakan daging dan darah ini untuk melakukan dosa. Dikatakan telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang telah dikuasai dosa karena dosa. Daging yang dikuasai dosa karena dosa itu siapa? Semua orang, ya, semua manusia kecuali siapa? Yesus Kristus. Ia telah dijatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Ya karena kita berdosa dalam daging, maka Yesus harus menjadi manusia yang berdaging dan berdarah. Supaya di dalam daging dan darah itu dijatuhkan hukuman, supaya Yesus Kristus menggantikan kita. Yesus Kristus menggantikan kita. Nah, saya kemarin pada minggu yang lalu bahwa kita sudah belajar mengenai pola penyelamatan Allah, yaitu mengenai pola pengganti atau penebusan, penggantian atau penebusan. Jadi Yesus menggantikan, Yesus menebus, Yesus menanggung, menggantikan kita. Mati di kayu salib. Saya sudah sampaikan juga kemarin bahwa daging domba, darah domba itu tidak selevel. Amin. Dengan daging dan darah dari manusia. Yang selevel ya harus manusia. Oleh karena itu Yesus datang menjadi manusia untuk menggenapkan prinsip itu, pola itu yang sudah Tuhan memang ikuti terus dan jalani terus, dan Tuhan tidak pernah lari, tidak pernah mengingkari, tidak pernah menggunakan cara yang lain, cara pengganti, ya, pola pengganti, prinsip pengganti. Yesus Kristus yang adalah Allah lahir turun datang ke dunia ini menjadi daging
supaya di dalam dagingnya ditimpakan hukuman yang seharusnya ditimpa oleh siapa? Kita. Ya. Ini Yesus menanggung kita. Daging yang suci, daging yang kudus, yang tidak pernah dipakai untuk melakukan dosa, itulah yang memenuhi syarat. Ya. Makanya setiap kurban itu harus tak bercacat celah. Ya, Yesus adalah tak bercacat celah. Seorang pribadi manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia, ya, menjadi manusia. Dia berempati terhadap manusia. Dia mengetahui akan kesendirian manusia, penderitaan manusia, pergumulan manusia, permasalahan manusia dari lahir kecil sampai menjadi dewasa. Yesus mengalami semua apa yang dialami oleh manusia. Jadi memang benar-benar dia manusia yang suci kudus. Dialah satu-satunya yang layak dan dialah memang yang ditentukan oleh Allah untuk menggantikan kita menerima hukuman atas dosa. Mari kita membuka satu ayat firman Tuhan. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu, jadi sebentar lagi selesai kok. Jadi kita dibatasi dengan waktu, saudara-saudara. Ibrani pasal 2 ayat 14, ya. Nah, ini jelas ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus Kristus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi jelas mengapa Yesus datang? Karena Taurat tidak dapat menyelesaikan masalah keselamatan bagi manusia. Mengapa Yesus datang menjadi manusia? Karena memang untuk menggantikan kita harus sama seperti kita, selevel. Ya. Tidak dapat, saya kemarin katakan, tidak dapat besi menggantikan emas, tidak dapat kaca menggantikan intan atau berlian. Jadi Yesus yang menggantikan kita, yang mengalami segala macam permasalahan, kesulitan, pergumulan yang dihadapi manusia, dan dia adalah manusia yang suci, yang tidak berbuat dosa dan tidak menggunakan daging darahnya untuk melakukan dosa. Jadi dialah pribadi yang tepat, yang pas, yang sudah ditentukan Allah untuk menggantikan kita, menyelesaikan masalah dosa dan menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus harus datang ke dunia? Dia adalah pribadi Allah yang kekal. Ini yang terakhir ya, benar, yang terakhir ya, Pak tuliskan di situ. Dia adalah pribadi yang kekal yang tidak dibatasi oleh waktu. Tetapi manusia adalah pribadi yang dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu Yesus datang di dalam waktu, di dalam sejarah manusia, supaya dapat menyelamatkan manusia. Dalam tempo yang singkat itu Yesus datang mendatangkan diri menjadi manusia, supaya manusia boleh diselamatkan dan mengalami kehidupan yang kekal. Jadi Yesus datang dalam saat atau dalam waktu manusia, dalam sejarah manusia, sehingga manusia boleh mengalami kehidupan yang kekal. Malaikat tidak ditebus karena malaikat jatuh dalam dosa, di dalam kekekalan. Malaikat jatuh dalam dosa, tidak ada yang mencobai, ya, karena keinginannya sendiri. Dan manusia pribadi yang dikasih Allah jatuh dalam dosa dalam waktu
sesaat ketika dia hidup di dunia ini dan karena dicobai oleh iblis. Dan dengan tubuhnya ini manusia jatuh dalam dosa. Kalau iblis tidak ada tubuhnya, roh. Iblis rohani, makhluk rohani, tidak ada tubuh, makanya tidak ditebus. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa Yesus harus datang? Karena hukum Taurat, amal perbuatan, ibadah tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan manusia adalah Yesus Kristus yang menggantikan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukuri karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersyukur atas karya keselamatan itu, dan marilah kita menggunakan kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang Tuhan sudah menjadi daging dan darah. Kita menggunakan tubuh kita, daging darah kita serahkan kepada Tuhan setiap hari. Kita nyatakan kepada Tuhan, serahkan tubuh itu supaya tidak dibawa oleh dalam dosa, tetapi menjadi senjata kebenaran untuk kemuliaan Allah. Bapa yang kami kasih dan Kristus Yesus, kami datang kepada saat ini. Kami mengerti Tuhan bahwa karya-Mu luar biasa, bahwa kami tidak dapat menyelamatkan diri kami, bahwa Engkau menyediakan penyelamat, yaitu Yesus Kristus, bahwa Engkau menggantikan Yesus Kristus, menggantikan kami untuk menanggung hukuman atas dosa yang kita hadapi. Oleh karena itu Yesus harus menjadi daging. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin membawa daging darah kami ini untuk hormat dan kemuliaan Allah, seperti Yesus mengucap syukur kepada Bapa sudah diberi kesempatan untuk menjadi manusia, sehingga daging dan darahnya dapat diabdikan, dapat dipersembahkan untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa. Yang firman itu menggema di dalam kehidupan setiap jemaat. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian NP 109. Masih kita menggunakan lagu ini untuk beberapa waktu ini. Kita akan nyanyikan ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 saja. Ayat 1, ayat 2 pun, kemudian ayat 4 pun ya. Hanya oleh karena Yesus
kayu salib. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang sudah anugerahkan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal untuk kami. Kami mengucap syukur pada-Mu ya Roh Kudus yang sudah membuat kami menjadi sadar akan dosa-dosa kami dan membuat kami menjadi sadar akan membutuhkan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah atas karya penyelamatan yang Kau kerjakan. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu dan kami rindu menggunakan hidup kami, tubuh kami ini untuk kami persembahkan menjadi korban persembahan yang harum yang menyenangkan Engkau Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bila kami menjaga kekudusan kesucian hidup kami Tuhan, tubuh kami ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini, biarlah kiranya rahmat-Mu ya Allah Bapa, pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan persekutuan, pimpinan dan juga karunia Roh Kudus akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Biarlah kiranya Bapak Ibu dan Saudara menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima